Oke, mungkin karena udah jam 2:10, kita mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini aku Trilan Suryaningsih akan menjadi moderator pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan diri untuk hadir di pertemuan online kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi ataupun soal-soal mengenai PWeb atau pemrograman website. Oke, mungkin bisa di next slide. Eh, Nah, untuk speaker atau materi kita hari ini itu ada Bang Fadli yang akan membantu kita untuk membahas eh, materi mengenai PWeb ini. Nah, mungkin langsung aja untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada Bang Fadli. Pada Bang Fadli, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Trilen. Selamat siang semuanya, teman-teman tanda tiga. Kali ini Abang berkesempatan untuk jadi materi di SMPP untuk kelas PWeb. Apakah suara Abang terdengar dengan jelas? Jelas, Bang. Terdengar, Bang. Di sini soalnya lagi hujan, jadi kalau gangguan sedikit kasih tahu aja. Selanjutnya kan ini adalah suatu program yang bertujuan untuk persiapan sebelum ujian, dan ini diadakan untuk mata kuliah PWeb. Dan jujur saja untuk PWeb ini sebenarnya lumayan bingung karena kalau mengikuti yang tahun lalu itu dosennya cuman Pak Husnil satu-satunya. Jadi orientasi ujiannya pun orientasi yang dari Pak Husnil, full ngoding di kertas. Nah, sedangkan tahun ini ternyata ada Bu Nisa sebagai dosen pendamping Pak Usnil. Nah, kalau kita lihat soal-soal tahun lalu pun itu agak tidak relevan sekarang. Jadi mungkin ini akan jadi sesi di mana kita sama-sama belajar terkait untuk PWeb ini. Mungkin screen-nya mana sih? Nah, maaf, Abang tidak menyiapkan PPT secara langsung. Tapi setelah Abang lihat dari RPS PWeb yang sekarang, itu tuh ini adalah poin-poinnya dari minggu pertama sampai minggu ketujuh. Dan dari hal ini, Abang dapat sedikit gambaran lah kemungkinan karena Bu Nisa itu 50-50 biasanya, 50%-nya itu teori, dan 50%-nya lagi itu ngoding biasanya. Nah, jadi mungkin kita bakal bahas saja per satu-satunya. Kelihatan kan share screen, Abang? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Oke, sip, mantap. Kita akan bahas satu persatu saja, tapi poin-poin ringkasnya saja. Baik, kita mulai saja. Jadi di minggu pertama itu adalah konsep dasar web, dan di konsep dasar web itu adalah apa itu website, bagaimana cara kerjanya, perbedaan antara front end, back end, struktur umum halaman web, dan komponen dasar HTML, CSS, JS. Nah, secara sederhananya, kalau untuk website mungkin kita semua sudah tahu lah ya. Nah,
juga front end dan back end. Front end itu adalah tampilan, back end itu gabungan dari struktur webnya itu sendiri dan logikanya. Struktur halaman web juga ya ada front end, ada back end yang bisa dibangun dengan HTML untuk strukturnya, kemudian CSS untuk tampilan, dan JavaScript untuk logikanya. Jadi jika kita ibaratkan untuk HTML itu di tubuh manusia adalah tulang, rangka. Kemudian CSS adalah kulit manusia yang dilihat oleh orang lain, dan JavaScript adalah organ-organ dan sistem otot, darah, dan sebagainya bagi manusia. Nah, jadi secara sederhananya web itu ya dibangun dari front end dan back end. Kemudian masuk ke minggu kedua itu HTML dasar. Kalau Bang kesempatan langsung nanya aja ya, langsung di sela aja enggak apa-apa. Misalnya ada nih pertanyaan terkait ini, jadi langsung di sela aja enggak masalah. Oke, di minggu kedua itu ada HTML dasar. Untuk HTML dasar itu nah, kita langsung lihat aja lah. Untuk HTML dasar, jadi di HTML itu strukturnya itu tuh ada head, body, dan opsionalnya ada footer biasanya. Head ini adalah bagian dari HTML yang mendeskripsikan terkait web tersebut, misalnya judul, kemudian penggunaan CSS-nya di mana, penggunaan UTF-nya, dan sebagainya. Nah, di head ini, ketika kita membuat sebuah web, apapun yang ada di head ini tidak akan muncul di halaman web yang kita buat itu. Jadi ini fokus menyimpan informasi dari web itu, bukan apa yang akan ditampilkan di web itu. Kemudian bagian body ini adalah bagian untuk apa yang akan kita tampilkan di web kita. Misalnya di sini, Bang udah coba-coba tadi. Mari kita hilangin dulu untuk nah, hasil dari codingan yang tadi itu akan muncul di seperti ini. Ini adalah hasil dari codingan yang di VS Code tadi. Dan elemen-elemen ini itu tuh kita buat di body. Nah, oke, HTML dasar, HTML aja dulu. Nah, jadi di HTML itu ada elemen, tag, dan atribut HTML. Elemen HTML ya yang tadi, ada head, ada body yang pasti. Kemudian tag di HTML itu maksudnya yang seperti form ini. Jadi kalau di HTML kita mendeskripsikan sesuatu, itu kita butuh
Misalnya seperti ini. Nah, di sini div ini yang awal ini adalah tag pembuka. Kemudian div yang di akhir ini adalah tag penutup. Sama halnya dengan P ini yang di awal adalah tag pembuka dan yang di akhir adalah tag penutup. Dan di antara tag pembuka dan penutup itu ada kontennya atau ya konten. Orang-orang banyak yang nulis juga seperti ini. Jadi kalau ini dilihat yang munculkan nama saya pakai ini itu tuh ada di div yang ini dan kemunculan paragraf yang ini. Jadi sederhananya strukturnya itu ada tag pembuka, konten, tag penutup. Namun ada juga yang tidak butuh tag pembuka dan penutup. Misalnya itu untuk gambar. Kalau kalian menambahkan gambar, biasanya itu tuh ndak butuh eh, tag pembuka, tag penutup biasanya. Dia langsung aja biasanya. Oke, lanjut. Struktur dokumen udah, heading, paragraf. Ini udah dibahas tadi. Jadi di HTML itu kan ada heading, paragraf, link, gambar, list, dan lain-lain. Nah, untuk menggunakannya itu, untuk heading itu kodenya adalah H1, belajar aja lah, H1, H2, 3, H4. Dia semakin kecil angkanya itu semakin kecil juga untuk judul ini. Nah, di sini terlihat kan perbedaannya. Ini adalah contoh H1, kemudian contoh H2, contoh H3, dan seterusnya. Kemudian ada lagi, itu tadi heading. Heading itu maksimal sampai berapa? Sampai 6 kalau tidak salah. Ya, sampai 6. Jadi heading itu maksimalnya sampai 6. Selanjutnya ada lagi
paragraf. Untuk paragraf sudah ada contohnya yang P ini untuk paragraf, serta paragraf ini dia bisa dibuat panjang-panjang selama masih dalam teks. Dan biasanya untuk paragraf ini supaya tampilannya bagus, kita menambahkannya lagi di CSS. Untuk link pakai href. Apa ya? Hmm. Nah, ya, tanda itu. Biasanya ini tuh dipakai untuk tombol-tombol juga bisa, terus untuk navigasi halaman juga bisa. Kemudian apalagi gambar, lupa gambar gimana ya? Gambar image. Oh iya. Misalnya gambar deh ya. Nah, jadi gambar itu tadi kan kita tidak masukkan sumber gambarnya. Jadi out yang di sini berfungsi untuk memunculkan teks kalau seandainya gambarnya itu gagal dimuat. Dan ya gambar. Nah, kalau berhasil dimuat, dia yang tulisan tadi tidak akan muncul, tapi muncul gambarnya. Untuk gambar, untuk list kita juga pakai LI. L dulu ya. L dulu di sini. Di dalam UL ini baru ditambahkan LI. Buat lurus saja. Contoh list pertama. Kita lihat
Di sini terlihat kan kalau Abang dari tadi pindah-pindah VS Code, pindah-pindah ke browser. Terlihat Bang. Oke. Nah, di sini kan list nih. Ini contoh list pertama, contoh list kedua, contoh list ketiga. Karena ini kita pakai UL tuh unordered list kalau nggak salah. Dan unordered list itu dia sifatnya pakai titik-titik kayak tadi aja, pakai apa namanya tuh? Pakai point lah. Kalau kita pakai ordered, rasanya pakai angka. Coba ya. Nah, ya ini contoh yang ordered. Kalau yang pakai ordered ini dia pakai angka biasanya. Ini yang unordered. Oke, lanjut tabel. Di minggu ketiga, tabel. Untuk tabel itu kita juga perlu mendeklarasikan tabelnya. Misalnya tabel, kemudian dalam tabel kita bikin tabel head. Hmm, ada PH. Nah, selain head, kita juga butuh tabel body. Dalam body itu ada lagi TR. Dalam TR nanti ada TD. Dan ini nah, jadi di tabel kan pertama kita mendefinisikan tabelnya. Kita buka kolom tabel, kemudian ada tutupnya. Kemudian di tabel itu juga ada head dan body. Jadi head itu adalah bagian judulnya nanti, body ini adalah bagian isi tabelnya. Jadi ini kita buat beda saja. Misalnya di sini nama, nama sama name aja lah. Nama, name. Nah, jadi di bodinya hmm, hmm, di kayak gini ya. Lihat. Nah, ini seperti yang terlihat, ini jadi tabel. Kenapa ini tidak ada bordernya? Kita tidak nambahin border. Satu misalnya. Nah,
Terlihat kan ini seperti tabel. Jadi yang bagian nama sama name yang di dalam elemen tabel head, dan ini kolomnya tabel head. Kemudian yang isinya Abdi, Budi, dan Cika. Di Budi dan Cika itu bagian isi dari tabelnya. Tabel, tek, tabel, TD. Ini R ini row. D ini apa ya pancelannya? Pokoknya untuk di tabel ini kita harus masukin dulu ke tabel, kemudian dari tabel ke tabel head, kemudian tabel body. Nggak harus sih sebenarnya, tapi bagusnya gitu biar jelas. Kemudian nanti di dalam itu masukkan ke TR tabel row. Dalam tabel row itu ada nanti tabel head lagi, TH. Jadi, tabel TD ini tabel data. Jadi, TR ini tabel row, mendefinisikan baris. TD ini mendefinisikan data. Oke, lanjut ke form. Di form ada tag form, input, select, dan text area. Form mungkin bisa pakai ini saja. Hmm. Ini kan pakai itulah. Nah, jadi ini contoh untuk form. Jadi pertama itu kita buka form pembuka sama form penutup. Nah, di dalam form yang bagian pembuka ini, karena biasanya form itu kan kita buat ngisi sesuatu gitu, dan setelah diisi pasti kita nekan suatu tombol, dan tombol itu akan memicu suatu fungsi. Di sini kita misalkan saja, misalnya
nama fungsinya itu fungsi contoh fungsi gitu. Nah, metodenya itu post. Jadi di sini akan terlihat seperti ini. Jadi ada pertama itu label dan memunculkan nama. Ini labelnya nama. Kemudian eh, input, dia meminta inputan berupa teks, dan teks ini yang diinput itu akan menyimpan dalam ID nama dan namanya nama gitu. BR ini untuk pindah baris, pindah break line. Kemudian ada lagi label name yang juga sama. Jadi dia minta inputan bertipe teks. Ini juga bisa save. Nah, jangan lupa juga kalau pakai sel ini, kita juga pakai buka penutup. Kita lihat. Nah, jadi di sini uh,
CSS. Nah, jadi di sini kita bisa milih di antara opsi yang kita masukkan di HTML-nya, option-option ini. Oke, lanjut text area. Text area itu kayak ngisi deskripsi. Nah, ini contoh untuk text area. Dia tuh lebih besar daripada untuk inputan yang seperti ini. Jadi biasanya text area ini biasanya dipakai untuk ngisi-ngisi deskripsi biasanya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, terdengar nggak suara musik-musik di suara Bang? Tidak, Bang. Nggak ada kan, aman kan berarti? Aman bang. Aman, Bang. Orang lagi organ di sebelah kos lah. Oke, lanjut. Validasi form sederhana. Untuk validasi form ini kita bisa untuk apa contohnya? Contohnya kita mintanya itu spesifik. Bentar. Kalau di sini, nah kalau sekarang ini misalnya yang di form ini, untuk nama dan NIM itu tuh kita bisa tetap kosong, terus kalau ditekan kirim nanti dia masih bakal tetap mengirim data, walaupun data yang dikirim adalah nol alias kosong. Nah, untuk itu kita butuh eh, untuk validasinya. Untuk validasinya itu kita bisa menambahkan required di bagian inputan ini, misalnya kita bisa menambahkan required ini. Nah, sebenarnya kita juga bisa kalau seandainya selain untuk require ini maksudnya adalah untuk meminta ini tuh harus diisi dulu sebelum fungsinya bisa dijalankan. Jadi kalau dalam keadaan kosong, kemudian kita tekan kirim yang mengirim ke itunya. Nah, seperti ini dia muncul.
please fill out this field gitu-gitu. Nah, tapi kalau enggak kita buat required, dia bakal bisa mengirim data nol. Dan itu akan buat repot lah di sistem. Selain itu, kita juga bisa mainin type-nya ini. Misalnya kita ubah ini jadi number. Maka di sini kita cuma akan bisa mengisi angka, tidak bisa mengisi huruf. Yang tadi itu maksudnya karena kebanyakan angka ya, bukan huruf tuh. Jadi kita tidak bisa masukkan huruf, cuma bisa masukkan angka karena kita setting untuk cuma angka. Lalu kita juga bisa ubah ke format tanggal, kayak date. Nah, itu bentuk-bentuk dari validasi form secara sederhana. Oke, lanjut ke CSS. Pengertian CSS dan cara menghubungkan ke HTML. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, CSS itu merupakan codingan yang fungsinya itu untuk memperbagus dari website kita. Jadi kalau seandainya website kita tidak pakai CSS, ya tampilannya seperti yang tadi. Strukturnya ada, misalnya formnya ada, logonya ada, labelnya ada, tapi tampilannya itu kurang menarik. Tapi kalau kita pakai CSS itu tampilannya akan menarik. Kemudian bagaimana cara menghubungkan CSS ke HTML? Untuk menghubungkan CSS ke HTML ini ada 3 cara harusnya. Dan yang paling umum itu ada 2 cara. Cara pertama itu adalah langsung menggunakan di halaman HTML-nya langsung. Misalnya nih, mau ubah apa ya? Kita ubah ini deh. Misalnya yang contoh H1 ini. Kita bisa ubah langsung di sini. Kita pakai yang paling jelas dulu. Situ saya.
Nah, ini salah satu contoh penggunaan CSS. Jadi di halaman HTML itu, di bagian head-nya, kita langsung buat codingan CSS-nya. Coba deh. Nah, ini. Kan ini contoh H1 tadi, sebelumnya dia sederet ini dan warna hitam. Sekarang kita ubah jadi warna hijau. Dan align-nya itu center. Dan ada lagi cara yang kedua itu adalah cara untuk eh, dirujuk stylenya. Jadi misalnya nah ini cara paling terbaik ya jatuhnya, cara paling direkomendasikan lah. Cara paling direkomendasikan untuk pakai CSS. Jadi kita pakai link untuk style sheet-nya itu dan diarahkan ke folder dengan halaman yang eh, ke file yang isinya codingan CSS semua. Misalnya ini kan udah ada style CSS, kemudian di head yang di login kita langsung dirujuk pakai link ini. Aneh. Oh, ini karena kita udah berubah tadi ya. Kita kembalikan dulu. Ya, ini halaman login page yang sudah Bang coba buat secara sederhana tadi. Dan di sini kita pakai cara merujuk CSS-nya itu pakai link langsung. Jadi kita hubungkan style sheet-nya dengan file CSS kita. Nah, nanti kita ngodingnya yang untuk tampilannya fokus di CSS ini aja. Kembali ke link. Lanjut. Oh, ada yang ketinggalan satu. Maaf, agak buyar fokusnya sekarang. Jadi kita juga bisa langsung memasukkan elemen CSS itu langsung ke elemen-elemen yang ada di HTML. Misalnya kita pakai deh, H2. Terus
ini contohnya. Kita kalau tidak ada yang style ini, dia tampilannya seperti ini kalau tidak kita ubah di elemennya langsung. Tapi kalau kita tambahkan lagi, misalnya line itemnya itu center, kemudian warnanya kita ubah, dia juga akan berubah. Nah, ini salah satu cara gunakan CSS. Oke, lanjut. Selektor CSS. Jadi kalau di CSS itu kita selektornya itu seperti ini. Jadi kita misalkan untuk di sini kan ada kelas login container. Kalau untuk kelas itu kita pakai titik, dan untuk kalau itu elemen HTML itu kita langsung tulis pakai body ini biasanya. Jadi di bagian body ini itu tuh adalah CSS yang mengatur untuk keseluruhan halaman ini. Misalnya kalian ganti di body ini untuk background colornya. Nah, dia akan berganti ke seluruh halaman ini. Jadi ini adalah settingan global jatuhnya. Jadi kita atur untuk font yang akan digunakan itu Arial sans serif. Kemudian untuk penampilannya itu nanti flex, kontennya di tengah semua, itemnya di tengah semua, marginnya 0. Nah, ini untuk awal. Kemudian baru kita spesifikkan satu persatu. Misalkan kita ambil ini kelas login container. Jadi kita kan bisa mendefinisikan kelas di HTML itu. Jadi untuk memilih kelasnya atau selektor kelasnya itu pakai titik. Jadi titik login container, kemudian buka kurung berawal, terus masukkan style yang kita inginkan. Misalnya background color ini warna latar belakang. Di sini harusnya yang putih ini. Kalau kita coba ubah, nah dia akan berubah. Jadi untuk selektor kelasnya di sini kita pakai titik, dan kelasnya itu didefinisikan di HTML. Oke, lanjut lagi. Ada color, font, spacing, dan sebagainya, properti dan value. Untuk di CSS yang lumayan penting ya, pertama font, karena font halaman itu sangat menentukan. Di sini bisa didefinisikan sekali di body saja, bisa juga berbeda-beda untuk tiap partnya. Karena ini contoh yang sederhana, cuma pakai satu Arial sans serif. Kemudian tadi lagi font ke warna.
Jadi untuk warna, kalau kita tulis color aja, itu akan merubah warna dari teksnya. Teksnya berubah. Oh, ini karena tadi itu lagi ya. Nah, sini. Nah, jadi kalau color aja itu biasanya untuk warna teks, kemudian ada lagi background color itu warna background halamannya, spacing untuk jarak. Jadi kalau untuk jarak ini biasanya kita pakai margin sama padding. Nah, apa itu margin? Jadi margin itu adalah jarak dari satu elemen ke elemen lain. Jadi misalnya satu tombol A ke tombol B itu tuh dipisahkan eh, oleh margin karena ada marginnya gitu. Nah, margin ini juga bisa kita atur margin ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Jadi kalau kita pakai sidebar biasanya itu tuh kita akan ngatur margin untuk halaman kita agar tidak tertutup oleh sidebar biasanya. Nah, kemudian ada lagi namanya padding. Nah, padding ini adalah jarak antara elemen teks ke border. Mungkin agak susah kalau kita bayang-bayangkan kayak gini. Mari kita coba saja. Padding lah ya. Tombol. Kita akan contoh di tombol ini. Kan lihat tombol ini. Kan ini ada tulisan login dan bordernya jatuhnya yang atas, bawah, kiri, kanan ini. Jadi paddingnya semakin kita besarkan paddingnya akan semakin jauh jaraknya. Nah, sini terlihat. Jadi antara teks ini dengan bagian terluar dari elemen tombol ini gitu. Sedangkan margin jarak. Nah, seperti yang terlihat tadi kalau kita tidak mengatur marginnya itu tuh dia nempel, tapi karena diatur margin top atau margin bagian atasnya dia langsung berjarak.
Nah, oh ya, cara mudahnya untuk memahami ini. Nah, ini dia. Jadi ada margin. Margin itu adalah jarak antara di luar border dengan elemen yang lain. Kemudian ada border. Nah, kemudian setelah border baru ada padding. Setelah ada padding baru ada tombol. Nah, di sini terlihat kan marginnya di sini. Ini marginnya dan border. Border itu adalah ininya. Nah, kemudian ada lagi padding. Nah, padding itu terlihat di sini. Padding, kemudian baru elemennya login yang tulisan login tuh. Nah, itu untuk spacing di CSS. Kemudian lanjut dengan layouting dengan box model, flexbox dan grid dasar, responsiveness. Nah, untuk layouting ini yang paling umum digunakan sekarang itu flex karena dia membagi beberapa halaman itu jadi beberapa bagian gitu. Responsiveness. Jadi untuk responsiveness ini sendiri juga adalah kan web itu bisa diakses melalui browser dan browser ini bisa dibuka melalui laptop dan juga bisa dibuka melalui HP yang mana dimensi keduanya itu berbeda. Secara sederhananya ukuran layar keduanya berbeda. Jadi jika kita tidak menentukan, biasanya itu kita kan ngoding di laptop, jadi kita menyesuaikan tampilannya dengan tampilan layar laptop, dengan dimensi layar laptop. Nah, lalu bagaimana kalau kita buka di HP? Ya, jadinya tidak rapi lagi. Nah, oleh karena itu, kita bisa mendefinisikan medianya. Kita bisa melakukan codingan untuk kalau medianya segini, codingan CSS-nya ini. Sedangkan kalau medianya segini, codingan CSS-nya ini. Nah, itu secara konsep dasarnya. Untuk perbedaan codingannya tidak ada. Oke, lanjut. Minggu 6, minggu 7 itu JavaScript, tipe datanya sama saja, variabel, if, else, loop sama saja. Dapat JavaScript dot on click on change seksi JavaScript dengan HTML. Nah, mungkin kalau HTML dan CSS tadi sebenarnya bagi kalian pun sebenarnya kan sudah umum. Jadi sebenarnya tidak perlu dijelaskan secara mendalam lagi. Lanjut, yang agak riskan itu yang JavaScript ini. Karena sepertinya akan masuk untuk JavaScript ini. Boleh nggak Abang bertanya dulu? Untuk JavaScript ini kalian udah sampai mana materinya? Soalnya di Abang dulu soal pertama UTS itu adalah disuruh membuat konstruktor. Kalian sekarang udah sampai mana? Tuh, tes. Abang, Udah sampai mana materi yang JavaScript?
Mungkin sesuai sama yang itu kali Bang, yang apa yang ada tadi, yang DOM dan lain-lain tuh. Situ ya. Oke. Nah, nah, kalau gitu kita pakai model particle covariance saja untuk belajarnya. Nah, jadi kita mulai dari sini. Jadi JavaScript, bahasa scripting berorientasi objek lintas platform, bla 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 bla. Sintak dasar JavaScript, tipe data dan variabel, fungsi kontrol dan alur, if else dan loop. Kalau ini sih masih umum ya. Masih sama lah kayak yang biasanya. DOM manipulation, event, interaksi JS dengan HTML. Nah, mungkin kita bahas dari sini aja lah. Cara menyisipkan JavaScript di HTML. Nah, ya, ini salah satu cara menggunakan menghubungkan JavaScript dengan HTML. Jadi di sini ada 3 cara, ada internal script. Ya, kita langsung buat scriptnya itu di halaman HTML kita. Misalnya di yang tadi. Nah, ini script ini. Nah, salah satu contoh penggunaannya itu ya langsung kita script, dalam script itu kita lakukan codingan JavaScript. Nah, dan codingan JavaScript karena JavaScript ini adalah untuk backend-nya,
alias untuk logikanya. Jadi dia memang tidak akan langsung terlihat di web itu. Biasanya kita membuat suatu fungsi yang mana nanti fungsi itu bekerja atau tidak gitu. Nah, di sini kan kita masukin langsung ke halaman HTML nih. Kita buat console log ini untuk menampilkan pesan, dan pesan yang akan ditampilkan adalah contoh yang internal gitu. Nah, contoh yang internal ini akan muncul di konsol, bukan di halaman webnya yang ini, tapi di konsol. Kemudian ada lagi caranya itu yang eksternal. Nah, eksternal ini kita memanggil file JavaScript eksternal di akhir body. Seperti ini contohnya. Kita masukkan script, kemudian source-nya. Sini kan abang udah coba-coba juga tadi bikin JavaScript untuk login. Jadi di sini udah ada fungsi login user. Kemudian ada lagi inline event handler. Ya, ini penggunaannya contohnya ini fundamental JS. Dan masuk contoh program console log ini udah kita coba barusan. Nah, ini penggunaan alertnya. Non alert seperti ini. Kemudian ini variabel, tipe data, dan operator. Jadi untuk variabel itu seperti yang sama kita ketahui itu untuk menyimpan nilai atau data. Dan di JavaScript itu ada 3 caranya untuk mendeklarasikan variabel. Pertama ada let, kemudian const, kemudian var. Untuk let ini biasanya variabel yang bisa diubah nilainya. Jadi misalnya kita mau menyimpan jumlah lah misalnya webnya itu web stok barang, kemudian kita buat variabel stok barang A. Nah, itu tuh biasanya pakai let. Kemudian ada lagi const, variabel tetap tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Jadi misalnya const umurnya 20 di sini. Kita pakai contoh ini aja. Dan itu tuh tidak akan bisa diubah. Kemudian ada lagi var. Yang var ini dia mirip dengan let tapi memiliki fungsi scope. Nah, ini contohnya. Kalau kita buat codingan yang seperti ini, dia akan memunculkan nama Fatur berumur 20 tahun dan tinggal di Padang. Kemudian ini aturan penamaan variabel. Awalnya itu harus diawali huruf, underscore, ataupun dolar. Kemudian dia case sensitif yang mana huruf kecil dan huruf besar itu berpengaruh. Kemudian tidak boleh menggunakan kata kunci seperti if, for, dan sebagainya karena ini merupakan sintaks controller bagi JavaScript.
Kemudian ada lagi tipe data primitif. Tipe data primitif itu seperti string, number, boolean, null, undefined. Kalau string itu ya teks, kemudian ada number, bilangan, desimal, relatif positif, kemudian ada boolean, boolean itu true false, kemudian null, dan undefined. Yang undefined ini menunjukkan variabel yang belum diinisiasi. Ini contohnya. Kemudian ini operator untuk aritmetika masih sama dengan codingan-codingan yang lain. Plus itu tambah, persen ini modulus, bintang-bintang ini pangkat. Nah, untuk operator perbandingan, kalau kita menggunakan dua sama dengan, itu tuh dia membandingkan terhadap nilainya saja. Di sini kan kita beda nih. Yang satu 5 ini tipenya angka nih, integer. Sedangkan yang 5 ini nih string nih. Jadi dia berbeda secara tipe, tapi nilainya sama-sama 5. Kalau kita pakai sama dengan, nilainya akan bernilai true karena dia tidak mengecek untuk tipenya. Dia hanya mengecek nilainya sama nggak 5 dengan 5. Ya, sama. Kalau kita pakai 3 sama dengan, itu tuh dia akan mengecek dengan nilai dan tipe itu harus sama. Kemudian ada lagi besar kecil umum, dan operator logika, false and false, true or true, false not. Ya. False, true, false. Ini contoh programnya, const dideklarasikan, Celsius itu 30, kemudian Fahrenheit adalah Celsius yang dikali dengan 9 dan dibagi dengan 5 dan ditambah 32. Dan dimunculkan lagi untuk cek KTP, let usia 17, kalau usianya besar dari 18. Kalau dia besar dari 18, akan muncul pesan kalau boleh membuat KTP dan cukup umur. Kemudian di sini masuk ke struktur kontrolnya yang if else, loop, dan switch. Jadi untuk pertama itu ada percabangan. Percabangannya menggunakan for, switch case, dan ternary operator. Untuk for sama, kita menggunakan if, else if, dan else. Jadi kita deklarasikan dulu if-nya, kemudian kondisinya, kemudian kalau kondisi itu benar, apa yang akan terjadi. Contohnya kita ini kan deklarasi variabel kalau nilainya itu 80. Kemudian dibuatlah percabangan if kalau nilainya besar sama dari 80, maka akan muncul grade A. Atau jika nilai besar sama 70, akan muncul grade B. Atau jika tidak, akan muncul grade C. Jadi kalau si nilai ini dia besar atau sama daripada 80, dia akan muncul nilai A. Kalau besar sama dari 70, B. Kalau tidak, berarti C. Nah, ini kalau dijalankan nanti akan muncul nilai grade A. Kemudian ada lagi switch case. Kalau switch case juga kita pakai switch.
kemudian ekspresi, dan cache. Dan tiap-tiap cache itu ada breaknya. Jadi di sini seperti contohnya ada Konsari, mana hari itu Senin, kemudian kita switch di si hari ini. Kita pilih si hari ini nilainya apa gitu. Case pertama kalau nilai si hari itu Senin. Kemudian di sini contoh lainnya itu kalau Sabtu dan sebagainya. Nah, kalau Senin nanti dia akan munculkan hari kerja, kemudian dia break. Nah, kalau case ini kalau udah break berarti dia udah berhenti. Dan ada ternary operator. Untuk ternary operator ini kita pakai tanda tanya. Jadi di sini kita akan mendeklarasikan si status. Nah, si status ini nilai yang besar atau sama dari 45. Kalau nilainya itu true, lulus. Kalau false, dia tidak lulus. Kemudian ada lagi perulangan. Untuk perulangan itu ada for sama while. Untuk for itu masih sama cara pendeklarasiannya. For dalam kurung kita inisiasi dulu. Misalnya ini I sama dengan 1. Kemudian kondisinya apa untuk perulangan itu? Misalnya selama ini masih kecil sama dari 5. Kemudian ada iterasinya supaya tidak terjadi infinite loop. Biar dia bisa keluar dari kondisinya. Nah, munculkan I. Ini kalau kita jalankan, dia akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada lagi while. While ini kita tulis while, kemudian langsung kondisi terhadap suatu. Di sini kan udah di inisiasi di atasnya itu counter ini 1. Kemudian di while itu langsung kondisi. Kemudian kurung kurawal. Di dalamnya apa yang ingin kita lakukan kalau kondisi itu terpenuhi, dan di bawahnya ada iterasinya. Jadi cuman berbeda secara struktur, fungsinya sama. Ini kalau dijalankan akan menghasilkan iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga. Fungsi, ada fungsi, dan event handling. Fungsi di JavaScript. Deklarasi versus ekspresi. Jadi ada deklarasi fungsi, hoisted, sama ekspresi fungsi, tidak hoisted. Nah, di sini ini pendeklarasian fungsi, ini pendeklarasian ekspresi fungsi. Function adalah terbentuk di kelas dan tidak memiliki argumen. Event handling, mekanisme responsif di web, paradigma event driver, bersifat event driver, sini. Nah, ini contoh masuk ke event listener sekarang. Jadi untuk strukturnya itu ada elemen, tambahkan add event listener, kemudian tipe eventnya itu apa, apakah post, apakah get, kemudian memanggil fungsi. Di sini contohnya ada sebuah tombol submit.
Kemudian kita gunakan cons button dokumen get element by ID button submit. Jadi add event listener klik console log tombol diklik. Jadi tiap tombol itu diklik, dia akan memunculkan pesan tombol diklik. Validasi fungsi dan event handling studi kasus validasi. Input teks email button script fungsi validasi. Nah, ini berkebalikan dengan kita yang tadi, yang mana kita melakukan validasi di teks HTML-nya. Ini kita juga bisa validasi itu langsung di backend saja. Jadi misalnya kita tidak menambahkan yang require tadi, yang ini, tapi kita langsung ubah di sini. Nah, jadi caranya itu menggunakan fungsi yang seperti ini, kasih valid email yang diinputkan, kemudian includes and email like panjang dari 5. Nah, kalau seandainya emailnya itu panjang daripada 5 dan ada edge-nya ini, nah dia akan valid. Tapi kalau tidak, dia tidak valid. Dan spread operator, operator, syntax spread, yang bukan ini salah satu penggunaan array. Array ini lumayan jarang dipakai sih sebenarnya. Operator, sintaks duplikat array. Tapi API harusnya belum dipakai di UTS. Ini array transformasi data. Sudah terlengkap masih. Nah, dokumen objek model manipulation. Apa itu DOM? DOM adalah API yang merepresentasikan dan interaksi dengan dokumen bahasa markup berbasis HTML atau XML. Di browser dokumen sebagai tree, di mana setiap node merepresentasikan bagian dari dokumen, misal elemen teks, string, atau komentar. DOM font keluarga node itu ranting setiap elemen, div, peribatan, atribut, atau teks adalah anggota keluarga dari font keluarga HTML. Kemudian ada hierarki yang mana elemen induk dan anak yang bentuk struktur pohon. Jadi secara sederhana dia ada dokumen, di bawahnya HTML, head, body, title, H1P ya. HTML itu adalah akarnya, kemudian head ini parent dari title, body parent dari H1 dan H2. Seleksi elemen, get elemen by ID, query selector A. Jadi get elemen by ID ini seleksi untuk elemen unik, seleksi kompleks dengan CSS selector, dan koleksi elemen list, manipulasi elemen. Nah, ini ada contohnya, dan atribut. Halaman head-nya itu JavaScript DOM manipulation. Kemudian body. Di bodinya itu cuma ada judul. Kalau judul itu halo. Kemudian ada link, ubah atribut yang awalnya linknya itu tidak ada. Kemudian kita gunakan script yang mana ini mas, script. Kita deklarasikan const title
Dokumen.get element by ID. Dan ID itu detail. Dan detail text content sama dengan project dashboard. Nah, halaman title yang awalnya halo itu nanti akan berubah menjadi project dashboard. Kemudian dokumen query selector A, href, http, link href, http sampel. Nah, ini contoh penggunaan untuk query selector. Jadi dia tuh di set atribut ke href yang merujuk ke suatu link website atau file lain gitu. Kemudian styling, untuk di styling kita juga bisa menggunakan JavaScript seperti yang tadi. Nah, seperti ini contoh penggunaannya. Misalnya ini di HTML, ini ada headnya itu judulnya adalah Fundamental JS. Dan di bagian body itu ada DOM styling A1, kemudian alert inactive, kemudian masuk ke script yang mana di sini kita pakai main.query selector alert. Oke, kita menggunakan alertnya, kemudian elemen.style color, background, padding, font size, font back. Nah, ini tuh nanti dia akan memunculkan halaman pop-up gitu dengan ketentuan stylenya seperti ini. Kemudian lanjut event handler. Event handler ini contohnya ada head, kemudian di head ini ada judulnya Fundamental JS, kemudian lanjut ke body. Di body ini ada tombol tampilkan detail. Kemudian di sini ada tombol untuk melihat detail. Scriptnya pakai contoh.js. Nah, di contoh.js-nya itu ada cons button yang mana dia get element by ID, dan ada cons output yang juga get element by ID. Kemudian menambahkan event listener yang mana itu tuh kalau seandainya diklik gitu. Jadi button add event listener klik. Jadi kalau dia diklik, dia akan menghasilkan output text content dengan ketentuan seperti berikut gitu. Lanjut validasi formulir. Nah, untuk validasi formulir sama juga kasusnya dengan yang tadi. Karena kalau seandainya data yang nol atau kosong kita simpan ke database, itu akan menyebabkan error. Sehingga kita harus memastikan atau memvalidasi kalau data yang dikirim itu bukan nol gitu. Jadi kita bisa pakai seperti ini. Ini halaman HTML-nya yang mana kita akan meminta email sama password. Nah, di sini kita akan menggunakan diambil dari elemen my form, kemudian email inputnya itu diambil dari email, password input itu diambil dari password. Kalau email error itu dimasukkan juga, password error juga dimasukkan. Kemudian divalidasilah saat form itu disubmit.
is valid true. Jadi dideklarasikan dulu is valid itu awalnya true, kemudian dicek si email apakah si email menambahkan tanda page ini atau tidak. Kemudian password, apakah panjang passwordnya itu kecil daripada pendek daripada 8. Kalau seandainya pendek dari 8, dia akan memunculkan pesan minimal 8 karakter dan nilai isi valid tadi diubah juga jadi false. False. Nah, tapi jika tidak terjadi dua pelanggaran ini, karena si valid ini awalnya di set sebagai true, maka dia akan memunculkan pesan kalau data valid dan formnya di reset, dan kalau itu fungsi mungkin datanya dikirim gitu. Pengantar JSON dan Fetch API. Struktur JSON. JSON dan API ini harusnya nggak masuk di itu sih. Di UTS sih harusnya. Ini akan kalian pakai di rancangan TB. Nah, jadi itu rekap dari 7 minggu kalian kuliah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal-soal yang memungkinkan di UTS PWeb. Nah, mungkin sebelum masuk ke sini kita bisa masuk sesi ada yang ingin bertanya dulu. Kalian Bang mau minum bentar. Kalau tidak ada lanjut. Nah, jadi untuk UTSP web kalian besok itu merasa akan 50% teori dan 50% lagi ngoding di kertas. Dan bisa ditebak soalnya itu pasti akan ada yang memunculkan kalian harus ngoding HTML dan CSS dan JavaScript satu gitu. Kemudian soal yang memungkinkan lainnya adalah seperti struktur-struktur. Misalnya struktur umum halaman web, kemudian struktur dokumen HTML yang seperti itu. Itunya enggak ya? Jadi kalau saran dari Abang, akan lebih baik kalau kalian setidaknya siap untuk membuat satu halaman login sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Karena soal di tahun lalu kami ada yang bikin halaman menggunakan halaman login pakai HTML, CSS, JavaScript waktu TS. Tapi itu tuh orientasi dari Pak Usnil. Dan salah satu soal codingannya itu dulu adalah membuat konstruktor. Sedangkan kalian sepertinya belum sampai ke materi konstruktor itu. Baik, karena udah 2 jam sepertinya kalian juga sudah mulai lelah. Mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab aja lah. Apa kira-kira yang ingin ditanyakan gitu? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung aja.
Ya, sepertinya nggak ada lagi ya. Nah, udah 2 jam. Mungkin selanjutnya akan Bang kembalikan lagi ke Triland. Jadi kalau dari Abang, ya kalau Bu Nisa harusnya itu soalnya 50-50, 50 teori, 50 ngoding. Kalian bisa untuk persiapan codingnya, silahkan pelajari cara membuat halaman login sederhana dengan HTML dan CSS. Dan untuk materi, biasanya Bu Nisa itu tipe yang fundamental. Seperti pertanyaannya, ya perbedaan apa sih perbedaan dari front end dan back end. Kemudian apa sih struktur dari HTML, apa sih struktur elemen HTML, apa itu JavaScript, yang seperti itu. Dan juga Abang mau menginformasikan, karena setelah ini kalian akan dengan Pak Husnil, dan Pak Husnil itu orientasinya tugas besar. Abang juga akan melakukan PTI untuk PWeb nantinya. Jadi silakan fokus untuk ujian dulu. Nanti setelah ujian, selamat menikmati pertemuan dengan Pak Husnil. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian saja. Terima kasih, Bang. Kembalikan ke Triland. Baik, terima kasih kepada Bang Fadli yang udah menyampaikan materinya terkait pembahasan dari PWeb tadi. Nah, sebelum kita tutup nih, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin boleh bagi teman-teman yang memungkinkan untuk on cam bisa on cam ya teman-teman. Ditunggu on cam-nya sampai jam 3:55 ya teman-teman. Oke, mungkin bisa dibantu untuk dokumentasinya Rizka atau AB. Oke, udah. Ya, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih pada Bang Fadli yang udah nyampein materi dan soal-soalnya. Terima kasih juga pada teman-teman yang udah membersamai pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga kita bisa menghadapi ujian PWB besok. Mungkin sekian, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah boleh live ya teman-teman.